kisah Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk membawa istrinya yang bernama Hajar atau Ummu Ismail. Allah perintahkan untuk membawa istri dan anaknya tersebut. Disebutkan oleh sebagian ahli tafsir, pada waktu itu peristiwa dibawanya Ismail ke padang pasir yang tandus itu, yang menjadi cikal bakal pendirian Ka'bah Baitullah, itu ketika itu berumur 2 tahun. Atau belum genap 2 tahun, masih kecil. Dibawa dari negeri Syam, turun perintah dari Allah kepada Nabi Ibrahim untuk membawa istri dan anak beliau untuk ditempatkan di padang pasir yang tandus. Dalam hadis tersebut disebutkan, padang pasir yang sejauh mata memandang tidak ada bangunan, tidak ada orang, bahkan hewan buas pun tidak ada di situ. Saking tandusnya, cuman ada sebatang pohon besar. Pada waktu itu tidak ada bangunan sama sekali. Atau digambarkan kondisi padang tandus pada waktu itu, tidak ada manusia dan tidak ada apapun di sana. Air apalagi, mata air tidak ada. Hanya ada sebatang pohon di tempat tersebut. Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keimanan membawa anak dan istri tercintanya untuk ditempatkan di tempat tersebut. Padahal anak yang selama ini diharapkan dan dinantikan baru berumur belum genap 2 tahun. Dibawa dan ditempatkan di lembah dari padang pasir yang luas tersebut. Setelah meletakkan anak dan istrinya, anaknya yang masih kecil, Nabi Ibrahim tanpa berkata sepatah kata pun langsung hendak meninggalkan kedua orang tersayang tersebut. Bayangkan Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ditenggalkan dan ditempatkan di padang pasir tandus, tidak ada satu manusia pun. Kalaulah bukan karena level keimanan yang berbeda dari kebanyakan kaum mukminin, maka pasti akan sulit untuk menerimanya. Setelah itu Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau sebelum pergi meletakkan sekantong kurma dan sebotol air minum untuk bekal anak dan istrinya. Dan tidak tahu kapan diperintahkan untuk kembali lagi. Nabi Ibrahim waktu itu tidak mengetahui kapan perintah Allah turun untuk kembali menjenguk anak dan istrinya. Bisa 1 pekan, bisa 1 bulan, atau bahkan bisa 1 tahun atau lebih. Namun dengan penuh keimanan beliau tinggalkan dan tanpa berkata sepatah kata pun beliau berlalu membalikkan. Dalam hadis tersebut, "Tsumma qaffa Ibrahim muntaliqan." Kemudian beliau berpaling dan beranjak pergi. Fatabi'athu Ummu Ismail faqalat. Kemudian istrinya Ummu Ismail ini mengejar, berjalan di belakang Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian bertanya, "Ya Ibrahim, aina tazhab?" Wahai Ibrahim, kemana engkau hendak pergi? Istrinya tidak mengetahui. Dikira akan menempati tempat tersebut, tempat tandus tersebut bersama sang suami. Ternyata sang suami malah hendak pergi. Lihat di sini. Sang istri mengatakan, "Wa tatrukuna bihadzal wadi alladhi laisa fihi insun wala syai'un?" Apakah engkau hendak meninggalkan kami di wadi, di lembah ini yang tidak ada manusia dan tidak ada apapun di situ? Faqalat lahu miraran. Terus diulang-ulang ditanya oleh Ummu Ismail ini kepada sang suami. Namun apa sikap Nabi Ibrahim alaihissalam? Beliau diam saja. Ditanya, diulang, beliau diam dengan terus melangkahkan kakinya. Kemudian sampai sebuah pertanyaan terbetik di benak Ummu Ismail. Ia berkata dan bertanya dengan pertanyaan ini yang akhirnya dijawab oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebelumnya ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak dijawab dengan 1 kata pun. Namun pertanyaan terakhir akhirnya dijawab oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Pertanyaan yang menunjukkan level keimanan yang berbeda yang juga dimiliki oleh keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa kira-kira pertanyaannya? Kata Ummu Ismail, "Allahul ladzi amaraka bihada." Apakah Allah yang memerintahkanmu untuk melakukan yang demikian, menempatkan kami di lembah tandus ini? Berhenti Nabi Ibrahim. Kemudian menjawab, "Na'am." Iya, ini berdasarkan perintah Allah. Kemudian lihat kalimat yang lebih indah yang dikeluarkan oleh lisan seorang mukminah yang berasal dari keluarga Nabi Ibrahim, yang jauh lebih menakjubkan dari pertanyaan sebelumnya.
Apa ia menimpali? Ia menimpali, idzan la yudayyi'una Allah. Kalau memang Allah yang memerintahkanmu untuk itu, maka Allah sama sekali tidak akan menelantarkan kami. Lihat di sini, padang tandus, tidak ada air di situ. Air cuma sebatas perbekalan sebotol saja. Makanan cuma sekantong kurma yang ditinggalkan oleh sang suami. Tetapi begitu mengetahui suaminya melakukan hal tersebut karena Allah, karena perintah Allah, ia mengatakan, idzan la yudayyi'una Allah. Kalau demikian Allah tidak akan menelantarkan, menyia-nyiakan kami di sini. Lihat level keimanan yang berbeda. Sebuah hati yang terpenuhi dengan keimanan kepada Allah, ketundukan terhadap perintah Allah. Dalam riwayat yang lain, riwayat Atha bin Sa'ib, disebutkan lafaz yang berbeda, kalimat yang dikeluarkan oleh Ummu Ismail. Faqalat lan yudayyi'ana Allah. Pakai kata lan. Lan dalam bahasa Arab itu artinya penekanan. Sama sekali Allah tidak akan menelantarkan kita. Padahal ditinggal bersama anaknya yang masih belum genap berumur 2 tahun. Dalam riwayat Ibnu Jurayj disebutkan, Ummu Ismail mengatakan setelah mendengar jawaban Nabi Ibrahim, ia mengatakan, hasbi. Kalau begitu sudah cukup bagiku. Sudah cukup bagiku. Setelah mengetahui bahwasanya Allah yang memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menempatkan anak dan istrinya di lembah padang tandus tersebut. Setelah mendengar jawaban atau kalimat yang penuh pancaran keimanan dari lisan istri tercintanya, Nabi Ibrahim alaihissalam meneruskan langkah kakinya hingga menaiki Thaniyah. Ada bukit kecil, hendak beranjak menuju jalan pulang. Beliau hendak kembali ke tempat kediaman asalnya, yaitu di negeri Syam sana. Ketika sudah sampai di bagian atas bukit tersebut, beliau kembali berpaling menghadap arah atau tempat wadi tadi yang nanti akan dibangun kemudian hari sebagai Baitullah Ka'bah, yang di situ beliau letakkan atau titipkan anak dan istrinya di situ. Beliau berpaling dan menghadap, kemudian mengangkat kedua tangannya, berdoa kepada Allah. Diabadikan di dalam Al-Quranul Karim. Beliau mengatakan, Rabbi, Rabbi, inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in. Wahai Tuhanku, Rabbi, sesungguhnya aku telah menempatkan keturunanku Ismail dan ibunya di lembah yang sama sekali tidak ada tanaman di situ. Artinya Nabi Ibrahim memasrahkan dan menitipkan anak istrinya kepada Allah Ta'ala. Lihat di sini antara suami dan antara istri begitu kuat dan kentara keimanannya. Level keimanan yang istimewa, yang mungkin sebagian kita mungkin masih sulit untuk merealisasikan derajat keimanan tersebut. Namun bukan berarti mustahil, karena kita diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti dan meneladani para nabi, dan termasuk nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi masalahnya adalah mau atau tidak, ada niat atau tidak, ada tekad atau tidak untuk mencapai derajat tersebut. Dan mencapai derajat tersebut tidak bisa digapai hanya dalam satu malam saja, tidak bisa. Sebagaimana kita ketika hendak membentuk badan kita biar lebih berisi, kita butuh proses. Begitu pula mencapai derajat ini. Ini dibutuhkan proses yang membutuhkan kesungguhan kita.